jurnalis, citizen jurnalis itu toh bisa diupload dari mana aja tuh. Tetapi sekali lagi kita bicara tentang institusi demokrasi. Pers adalah institusi demokrasi yang paling diperlukan untuk mengolah public policy melalui public opinion, dan public opinion itu artinya pertengkaran isu antara elite dengan rakyat, dan itu yang diolah oleh pers. Kan pers bukan sekedar menjadi mediator, tapi dia juga menjadi moderator dari perdebatan publik. Nah, kalau isu-isu publik itu dikendalikan demi basa-basi kekuasaan atau ketakutan karena di dalamnya ada persaingan modal, itu artinya pers berhenti atau telah berhenti menjadi biang dari menjadi biang saya carikan istilah biang transformasi sosial tuh. Yang terjadi transformasi sosial justru tercegah karena pers menolak untuk memberi ruang pada diskusi publik. Pers menolak untuk membicarakan soal-soal yang sangat peka, yaitu potensi Jokowi di penjara misalnya, atau paling tidak membongkar kasus-kasus yang pernah dilaporkan oleh para aktivis ke KPK tentang money laundering atau dinasti atau penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan sampai sekarang orang merasa bahwa Prabowo akhirnya harus memikul beban atau excess baggage ini nih. Kalau diistilahkan nama Indonesia nggak enak disebut tong sampah politik. Tapi kita sebut aja itu sebagai bagian yang harus dipanggul oleh Presiden sampai ke 2009, dan itu akan menguras mental Presiden. Presiden pasti akan punya banyak kecemasan atau kegelisahan karena tetap netizen nggak mau berhenti mempersoalkan dinasti Jokowi, nggak mau berhenti mempersoalkan segala jenis gratifikasi yang diterima oleh keluarga Jokowi. Jadi sekali lagi kita ingin supaya kita mulai dengan semacam kejujuran bahwa apa isi pertemuan di situ, dan demi apa sebetulnya pers bertemu dengan kekuasaan tuh. Padahal di dalam demokrasi ada kesetaraan antara pers dan kekuasaan tuh. Pers itu sejajar dengan presiden, pers itu sejajar dengan Mahkamah Konstitusi, pers sejajar dengan DPR. Karena itu disebut sebagai pilar keempat. Nah, pilar ini akhirnya mulai menunjukkan kerapuhan. Sewaktu kalau pilar itu runtuh, maka tertutuplah pengetahuan atau informasi untuk diolah oleh akal sehat publik. Dan itu penanda pertama bahwa demokrasi pasti pelan-pelan akan berakhir atau diakhiri oleh persekongkolan antara jurnalis yang pragmatis dan kekuasaan yang oportunis. Itu bahayanya Indonesia ada di dalam potensi jatuh kembali ke dalam sistem yang tertutup, sehingga berhentilah demokrasi. Salam akal sehat.